Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KS Baby Robot Indonesia. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang salah satu komponen elektronika yang sangat sering kita temui dalam dunia elektronika dan tentunya akan sangat berguna saat kita membangun rangkaian elektronika, khususnya untuk teman-teman yang mengikuti belajar bikin robot pada channel ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang komponen yaitu resistor. Nah, resistor ini sesuai dengan namanya berfungsi sebagai hambatan ya, resistance dalam bahasa Inggris. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya hambatan. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya sudah menonton tentang konsep dasar elektronika di mana ada voltase, arus dan hambatan. Nah, di mana resistor ini adalah komponen yang memang didesain untuk sebagai hambatan dari listrik. Dari jenisnya, resistor dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu fixed resistor atau resistor yang tidak bisa berubah nilai hambatannya, dan juga variable resistor. Nah, untuk jenis-jenis fixed resistor ini juga tentu saja terbagi menjadi banyak jenis resistor berdasarkan bahannya. Ada misalnya keramik resistor atau SMD yang biasa digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika yang sangat kecil seperti HP atau laptop dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh misalnya SMD ya. Ini yang kecil-kecil ini, hitam kecil ini adalah resistor SMD. Lalu kemudian ada juga fixed resistor yang tipenya film metal resistor. Nah, biasanya film metal resistor seperti ini. Dia resistor gelang, memiliki warna. Ini berbahan baku dari film metal. Biasanya digunakan pada rangkaian-rangkaian yang membutuhkan toleransi yang lebih kecil atau tingkat kepresisian cukup bagus, dan biasanya digunakan misalnya seperti pada rangkaian sound system. Nah, itu biasanya menggunakan resistor jenis ini. Dia juga tipenya adalah fixed resistor, jadi nilai hambatannya tidak bisa berubah-ubah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya punya rangkaian sound system. Nah, di sini banyak menggunakan resistor film metal sebagai hambatan listrik yang digunakan. Nah, lalu kemudian ada juga yang tingkat toleransinya lebih rendah. Artinya meskipun dia fixed resistor, misalnya nilainya adalah 330 ohm, tapi dalam toleransinya ini bisa saja bernilai 340 atau 335 atau di bawahnya 320, 325 tergantung dari resistansinya. Nah, biasanya yang film metal ini lebih presisi dibandingkan yang film karbon ya. Nah, ini adalah jenis fixed resistor yang sangat sering kita temukan pada rangkaian elektronika, terutama elektronika kecil ya. Nah, untuk elektronika power atau elektronika daya, nanti teman-teman mungkin akan ketemu dengan jenis-jenis resistor fix lainnya seperti resistor kapur misalnya, atau resistor-resistor lainnya yang berukuran cukup besar. Namun itu biasa digunakan untuk rangkaian-rangkaian daya. Nah, lalu kemudian untuk jenis resistor yang variabel, di mana nilai hambatannya bisa berubah-ubah, ini juga ada banyak jenisnya. Yang banyak kita kenal adalah trim pot ya. Nah, kalau trim pot ini di mana dia berbeda dengan fixed resistor. Fixed resistor ini nilai hambatannya tetap, artinya sudah ditetapkan nilai hambatannya, tidak akan berubah-ubah. Sedangkan untuk yang variabel resistor sesuai dengan namanya, nilainya bisa berubah-ubah. Katakan di sini misalnya saya punya potensiometer 10 kilo ohm.
Nah, meskipun dia 10 kilo ohm, ini artinya adalah nilai hambatan maksimumnya adalah 10 ohm, 10 kilo ohm. Namun sebenarnya jika kita putar knopnya, ini nilai hambatannya akan berubah, bahkan bisa menjadi 0 ohm. Oke, dari 0 ohm sampai maksimal adalah 10 kilo ohm. Jadi berdasarkan putaran knopnya. Nah, ini biasa digunakan pada rangkaian-rangkaian pengatur ya, misalnya seperti sound, seperti kita misalnya ingin mengatur kecerahan dari suatu LED atau mengatur volume dan pengaturan lainnya yang tentunya berhubungan dengan arus listrik. Intinya kita menggunakan variabel resistor ini untuk mengatur arus listrik karena fungsi dasar dari resistor adalah penghambat arus listrik. Nah, untuk jenis lainnya dari variabel resistor sangat banyak. Kalau potensiometer ini berdasarkan putaran knop, ada juga yang berdasarkan lingkungan sekitar. Misalnya variabel resistor bernama LDR atau Light Dependent Resistor. Nah, kalau resistor variabel ini, dia justru berubah nilai hambatannya itu tergantung dari cahaya yang diterima. Jadi, jika dia gelap, hambatannya akan tinggi. Jika dia terang, hambatan akan rendah. Namun ada juga tipe LDR yang sebaliknya ya. Jika dia gelap, dia justru tidak memiliki hambatan atau nilai hambatannya rendah. Justru kalau terang, dia nilai hambatan tinggi. Nah, untuk variabel resistor seperti ini banyak digunakan untuk lampu-lampu jalan atau segala sesuatu yang input utamanya adalah cahaya dan kita ingin mengatur rangkaian selanjutnya berdasarkan intensitas cahaya. Ada juga variabel resistor yang berdasarkan suhu, ada namanya NTC, ada juga namanya PTC. Nah, itu adalah variabel resistor yang nilai hambatannya tergantung berdasarkan suhu. Nah, untuk berbagai jenis sensor banyak nanti jenis-jenis sensor sebenarnya merupakan variabel resistor yang bisa membaca nilai lingkungan dan mengubahnya menjadi nilai hambatan listrik. Oke, demikian untuk jenis-jenis dari resistor. Nanti kita akan coba penggunaan resistor ini dalam satu rangkaian contoh kasus penggunaannya seperti apa sih. Oke, baiklah, sekarang sebenarnya apa sih tujuan kita menggunakan resistor sebagai hambatan listrik? Atau dengan pertanyaan lain, untuk apa sih kita melakukan penghambatan terhadap arus listrik? Oke, jadi ada banyak alasan mengapa kita menghambat arus listrik. Namun di sini saya akan memberikan salah satu contoh saja ya, mengapa kita melakukan penghambatan atau menghambat arus listrik dalam sebuah rangkaian elektronika. Katakanlah dalam sebuah perancangan saya memiliki sebuah LED yang saya harapkan akan bisa menyala. Nah, LED ini dari manufakturnya atau dari produsennya sudah memberikan kita informasi melalui data kerjanya, di mana LED ini dikatakan membutuhkan arus maksimal adalah 0,2 ampere ya, 0,02 ampere atau 20 miliampere. Artinya di sini bisa kita katakan bahwa LED ini membutuhkan arus 20 miliampere atau 0,02 ampere. Ya. Ini adalah syarat yang diberikan oleh manufaktur kepada kita. Dan untuk katakanlah untuk voltasenya, manufakturnya juga memberikan kita forward bias untuk LED ini dengan memberikan tegangan atau voltage drop yang boleh digunakan oleh LED ini adalah katakanlah 2 volt ya.
Ini adalah nilai yang saya dapatkan melalui data dari manufaktur LED. Jadi kebanyakan LED menggunakan arus 20 mA, arus idealnya, atau 0,02 ampere jika kita ubah satuannya menjadi ampere, dan menggunakan voltase kurang lebih sekitar 1,7 sampai 3 volt. Idealnya 2 volt ya, tergantung warna dari LED. Nah, ini adalah spesifikasi yang diberikan oleh manufaktur. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan sumber tegangan yaitu 5 volt. 5 volt dari catu daya ini berupa, ini saya menggunakan cas HP ya. Ini untuk outputnya adalah 5 volt. Nah, jika kita memaksakan voltase 5 volt kita berikan kepada LED ini, maka besar kemungkinan LED ini akan rusak ya. Inilah kasus yang dihadapi saat kita melakukan perancangan rangkaian elektronika. Demikian juga untuk katakanlah misalnya di sini saya ambil contoh ada sebuah rangkaian yang rumit ya. Nah, setiap komponen ini bisa jadi membutuhkan nilai arus yang berbeda atau nilai voltase yang berbeda. Sehingga untuk itulah maka rangkaian ini atau komponen-komponen ini membutuhkan resistor untuk mengatur arus pada setiap komponen yang dibutuhkan. Nah, itu adalah salah satu tujuan penggunaan dari resistor sebagai hambatan listrik. Termasuk juga nanti penggunaannya dalam daya listrik. Oke, kita coba praktekkan ya. Yang 5 volt ini dengan 12 volt ini. Artinya kita akan membuat rangkaian sederhana di mana kita punya sumber voltase 5 volt. Lalu kemudian akan kita gunakan untuk menyalakan sebuah LED di mana LED ini memiliki syarat dia menggunakan voltase 2 volt dan juga arus 0,02 ampere. Nah, ini sekaligus kita mereview ulang pemahaman teman-teman tentang penggunaan hukum Ohm. Nah, dalam kasus ini karena di sini voltase adalah 2 volt sedangkan sumbernya adalah 5 volt, maka tentu kita membutuhkan sebuah komponen lainnya yang menurunkan tegangan ini atau sebagai pembagi tegangannya, voltage dropnya. Nah, karena di sini voltage drop yang digunakan adalah 2 volt, maka kita membutuhkan sebuah komponen lainnya yang di sini kita gunakan adalah resistor yang kita harapkan menurunkan voltase menurunkan 3 volt voltase, artinya membagi tegangan dari 5 volt ini menjadi 3 volt untuk dia dan 2 volt untuk LED ini. Nah, karena pada dasarnya LED ini meskipun dia bukan dirancang sebagai hambatan, tapi karena dia menggunakan daya dari listrik, tentunya dia memiliki nilai hambatan ya. Kalaupun tidak sedetail atau tidak sepresisi hambatan pada resistor, namun dia pasti menyumbangkan nilai hambatan di sini. Nah, bisa juga kita asumsikan saja karena di sini kita tahu voltase yang digunakan oleh LED adalah 2 volt dan arusnya 0,02 ampere, kita bisa asumsikan bahwa resistansinya adalah, ingat rumus untuk resistansi adalah voltase dibagi dengan arus, artinya 2 volt dibagi 0,02 ampere, hasilnya adalah 100 ohm. Oke, hasilnya adalah 100 ohm. Nah, di sini kita bisa mengasumsikan bahwa LED ini menyumbangkan nilai hambatan 100 ohm.
Nah, berapa nilai resistansi yang kita butuhkan di sini? Untuk menghitung ini, tentu saja sangat mudah sekali, karena teman-teman sudah tahu rumusnya bahwa untuk menghitung resistor yang dibutuhkan adalah voltase dibagi arus. Sedangkan voltase di sini adalah 3 volt, dan arus yang kita harapkan mengalir, karena ini adalah rangkaian seri, maka arus yang diharapkan mengalir adalah 0,02 ampere, sehingga LED ini tidak rusak ya, atau mendapatkan arus yang ideal. Berarti 3 dibagi 0,02 ampere sama dengan, coba saya hitung, oke, nilainya adalah 150 ohm. Oke, demikian cara kita mencari nilai resistansi yang dibutuhkan dalam sebuah rangkaian. Ini adalah contoh ya, 150 ohm. Nah, namun dalam realitanya, terkadang nanti teman-teman belum tentu menemukan di pasaran nilai resistansi pas 150 ohm ini. Seperti dalam kasus ini, saya memiliki resistor yang nilainya adalah berapa ini? 220 ohm. 220 ohm. Apakah bisa kita gunakan pada rangkaian ini? Tentu saja bisa. Namun arus yang mengalir tentunya akan lebih kecil dibandingkan yang diharapkan. Namun secara realitanya ini bisa kita gunakan, dan tentu saja keuntungannya adalah kerugiannya LED ini tidak menyala dengan optimum karena arus yang dibutuhkan tidak ideal. Namun umur LED ini akan lebih aman umurnya, karena arus yang mengalir tidak melebihi batas yang diberikan dari produsennya. Oke, kita coba lihat pada rangkaiannya ya. Saya di sini sudah mencoba merangkai langsung. Nah, ini ada rangkaian yang sudah saya rangkai, di mana LED ini saya hubungkan dengan resistor 220 ohm yang saya rangkai paralel. Ini artinya ada resistor 110 ohm ya, karena saya rangkai paralel. Nah, kita coba tes. Tadi persyaratannya adalah 150 ohm. Tapi kalau saya kasih 110 ohm, kira-kira dia masih bisa aman atau tidak. Kita hubungkan ke sumber powernya. Kutub positif saya masukkan ke kutub positif, kutub negatif ke kutub negatif, dan sumber powernya saya hubungkan ke sumber listrik. Oke, masih belum menyala. Oh iya, ternyata longgar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dengan nilai resistansi 110 ohm, LED menyala dengan kecerahan yang cukup optimum. Nah, sekarang bagaimana jika rangkaian ini kita naikkan nilai hambatannya menjadi 220 ohm? Ya, saya lepas salah satu rangkaian ini. Nah, teman-teman bisa lihat perubahannya tadi dari yang lebih cerah. Sekarang dengan resistor 220 ohm, artinya nilai hambatan adalah 220 ohm, kecerahannya adalah seperti ini. Meskipun tidak optimum, tapi kita punya keuntungan umur LED kita bisa lebih lama ya, karena arusnya mengalir aman di bawah dari 0,02 ampere, dan secara fisik kita masih bisa mengatakan LED ini sudah bekerja dengan baik, meskipun idealnya adalah kita memberikan hambatan 150 ohm. Namun pada kenyataannya sangat sulit sekali kita menemukan nilai resistor di pasaran, terutama yang fix resistor, yang benar-benar nilainya pas dengan rancangan kita. Yang benar-benar pas dengan perencanaan kita, di mana rencana kita 150 ohm, itu di pasaran itu sangat sulit. Tentu saja kita bisa melakukan dengan seperti saya tadi lakukan, yaitu membuat
rangkaian ini menjadi paralel. Untuk resistornya saya rangkai paralel, dimana 220 dan 220 saya rangkai paralel. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kecerahan sudah cukup maksimum, namun LED-nya juga tidak panas, aman, dan bekerja dengan baik. Oke, demikian untuk penggunaan dari fixed resistor. Oke, baiklah, sekarang contoh kedua, di mana tadi sebelumnya kita sudah mencoba rangkaian skema menggunakan fixed resistor. Lalu bagaimana jika kita menggunakan yang modelnya variable resistor? Nah, di sini saya gunakan potensiometer sebagai contoh. Sekarang LED dalam kondisi padam, ini artinya nilai resistansi ini sangat tinggi atau mungkin penuh, artinya mungkin sekitar 10 kilo ohm ya, nilai dari maksimum dari potensiometer ini, sehingga arus yang mengalir sangat kecil sekali. Itu menyebabkan LED ini tidak menyala. Karena LED ini untuk menyala dengan kecerahan yang optimum tadi, kita sudah hitung atau kita mendapat datanya dari manufaktur sekitar 0,02 ampere. Nah, sekarang teman-teman lihat efeknya ketika saya putar knob. Saya coba putar knobnya, apakah ada efek? Oke, ternyata LED sedikit demi sedikit menyala. Nah, ketika saya putar knob ini, ternyata LED yang tadinya padam bisa menyala. Itu artinya nilai resistansi dari potensiometer ini berubah nilainya dan menyebabkan arus mengalir ke LED ini sehingga bisa menyala. Nah, dalam rangkaian-rangkaian lainnya seperti tadi misalnya dalam rangkaian sound system, itu teman-teman sering temukan model potensiometer seperti ini ya, untuk mengatur volume, untuk mengatur treble, bass, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang diatur adalah arus listrik. Demikian juga misalnya untuk lampu tidur malam ya, seperti yang biasa saya gunakan ini. Lampu tidur malam di sini ada LDR yang digunakan. Jadi ketika lampu kamar saya matikan, lampu tidur ini menyala secara otomatis. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan variabel resistor pada rangkaian elektronika kita. Nanti akan sangat banyak kita temukan, baik itu penggunaan fixed resistor maupun variabel resistor pada praktikum-praktikum Arduino kita ataupun pada proyek-proyek pembuatan alat-alat kita dan proyek-proyek pembuatan robot-robot sederhana kita nantinya. Baiklah, demikianlah untuk video kita kali ini tentang pembahasan komponen elektronika yaitu resistor. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa pada video kita berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini untuk kemajuan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.